Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizki, nyatur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton berweton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Selasa Kliwon ketemu Jumat Kliwon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya, satu persatu di sini. Ini berarti 11 ketemu 14 ya. 11 ketemu 14, neptu weton jodohnya ketemu 25. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan, memprediksi, mengira-ngira ya seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titian pecahan berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Jumat ini bermakna bercerai. Artinya rumah tangga perjodohan ini diperkirakan tidak bisa langgeng disebabkan karena terjadi perceraian. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Ini bermakna ya penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Berikutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe konto. Tipe konto ini bermakna yang bersangkutan ini diperkirakan sulit punya keturunan atau momongan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu. Tipe lunggu ini bermakna yang bersangkutan ini nanti kehidupannya ini berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat, dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati, ini sedikit bertolak belakang ya. Ya, ini bermakna perjodohan ini kemungkinan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu ya, tetapi belum tentu juga. Ada kalanya pati di sini bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinopo. Ini biasanya yang bersangkutan ini cocok menjadi sosok pengayom yang sangat baik ya, bisa menjadi tempat berguru, tempat ngasuh kawarul, tempat curhat ya, tempat berkeluh kesah, minta nasihat, minta pendapat dan sebagainya ya. Intinya aspek sosialnya ini nanti biasanya sangat bagus. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin. Tipe sanggar waringin di sini meskipun ada juga yang menafsirkan bagus, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini sering terlibat cekcok, sering menghadapi permasalahan liku-liku dalam rumah tangganya ya, terutama ini yang menyangkut aspek pekerjaannya atau sumber sandan pangan. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pegat. Tipe pegat ini bermakna yang bersangkutan ini ya perjodohan ini tidak bisa langgeng, itu perkiraannya disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa jadi disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi pegat di sini bisa bermakna pegat mati, bisa bermakna pegat hidup, atau cerai mati atau cerai hidup. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,5, ini bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut nasib peruntungannya dianggap kurang bagus karena bermakna banyak celakanya ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 3 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 3 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinopo. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe konto, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,5 bermakna banyak celakanya. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Jumat bermakna bercerai, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pati, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pegat.
Nah, jika di prosentase secara keseluruhan, potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 50% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini berarti sama sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya tidak dipaksakan untuk dilanjutkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi dan ini termasuk jodoh yang cukup riskan gitu ya. Wallahu alam. Jadi potensi cerainya, pati pegatnya ini cukup kuat sebetulnya ya. Jadi sebaiknya kalau Selasa teman-teman ini wetonnya Selasa Kliwon mau nikah ketemu Jumat Kliwon ya ini nanti supaya dipikir-pikir ulang gitu ya, dipikir-pikir dengan matang ya. Kemudian yang kedua, ini weton Sabtu Legi ketemu Minggu Pahing. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ya, ini berarti 14 ketemu 14, neptu weton jodohnya ketemu 28 ya. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Minggu ini bermakna melarat atau miskin, artinya rumah tangga perjodohan ini diperkirakan aspek ekonominya, taraf hidupnya ini dianggap kurang bagus karena di sini bermakna melarat atau miskin. Itu kalau didasarkan pada hasil perhitungan pertemuan hari umumnya yaitu Sabtu ketemu Minggu. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Tipe bejo ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Tipe punggel di sini bermakna ya perjodohan ini dimungkinkan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu dan bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna punggel mati atau cerai mati, bisa bermakna punggel hidup atau cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro. Tipe loro ini bermakna perjodohan ini ada kemungkinan bisa berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya ini nanti bisa saja menimpa sang istri dan suami dan ada kalanya juga menimpa sang anak ya. Tetapi loro di sini terkadang juga ada yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegese loro, soro atau abot oleh mereka. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong. Ya, tipe gedong ini bermakna insya Allah murah sandang pangani, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau pancasudha yang kedua ini. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lebu katiup angin. Ini biasanya yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering gagal, sering tidak tercapai cita-citanya, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya. Makanya biasanya yang bersangkutan ini hidupnya kurang tenang dan sering berpindah-pindah tempat. Dan makna sering berpindah-pindah tempat di sini tidak hanya yang menyangkut tempat tinggalnya saja. Ada kalanya tempat tinggalnya nggak ada masalah, tetapi aspek pekerjaannya ini kurang mapan sehingga diperkirakan pindah sana pindah sini mulai melayu. Jadi seperti itu juga berpotensi terjadi. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe panito mukti. Ini biasanya yang bersangkutan ini sering difitnah, dicaci maki, dikucilkan ya, tetapi insya Allah yang bersangkutan ini tetap yuwono, tetap adem ayem tentrem berumah tangganya ya, karena insya Allah yang bersangkutan ini kuat ya, tahan uji, bisa sabar, bisa melewati ini semua ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Tipe topo ini biasanya yang bersangkutan ini mengalami pelemahan taraf hidupnya ya, mengalami kesusahan ya, terutama ini di awal-awal pernikahannya agak berat, agak susah hidupnya, rumah tangganya. Tetapi jika yang bersangkutan ini bisa melewati ini semua, bisa sabar, kuat, tentu saja yang bersangkutan ini nanti kedepannya bisa lebih bagus ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,5 bermakna mengalami keberuntungan terus menerus. Ini artinya yang menyangkut peruntungannya ini dianggap bagus ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,5 bermakna mengalami keberuntungan terus menerus ya.
Sedangkan kelima lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Minggu, ini bermakna melarat atau miskin. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lebu katiup angin, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pandita mukti, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe topo ya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini memang masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan satu lagi ketemu Minggu pagi ini agak berat ke depannya. Meski demikian, apapun yang terjadi ini tentu masih bisa berpotensi bisa diperbaiki. Ini nanti tergantung usaha ikhtiar yang bersangkutan yang menjalaninya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.